Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pejuang UTBK. Kali ini saya akan membahas materi diagram Venn. Ini banyak yang minta untuk dibahas, katanya susah. Harapannya nanti setelah kita bahas, ini bisa menjadi mudah. Saya jelaskan dulu untuk materi dasarnya. Jadi untuk materi dasar yang perlu kalian kuasai, dalam sebuah himpunan itu terdapat semesta, tapi kalau di soal TPS biasanya semesta atau biasa disimbolkan sebagai S ini tidak ditulis. Kemudian kalau saya pakai dua himpunan antara A dan B, maka untuk A iris B, ini gambarnya sebagai berikut ya. Untuk A gabung B, kemudian A komplement, dan yang terakhir A min B, ini untuk yang selisih. Nah, keempat bentuk ini kalian harus hafal. Nanti kalau kalian udah hafal bentuk seperti ini, insya Allah mudah ketika mengerjakan tipe soal TPS diagram Venn. Di soal TPS itu biasanya ya pakai 3 lingkaran atau himpunannya pakainya A, B, dan C. Nah, ada bentuk khusus yaitu ketika A iris B iris C itu pasti hasilnya yang sini, irisan ketiga-tiganya. Kalau A gabung B gabung C berarti ke semuanya ini yang diarsir. Ini biasanya muncul di pilihan ganda, tapi ini jarang ditanyakan di soal gitu. Ada beberapa sifat-sifat penting yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu kalau A iris B sama aja dengan B iris A. Kalau A gabung B sama dengan B gabung A. Jadi dibalik kayak 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Oh ya, ini untuk yang sering lupa membedakan antara iris dan gabung. Kalau iris itu kan dan, jadi di A dan di B, berarti kita pakai kata dan. Nah, ini dan gitu ya. Kalau gabung berarti atau ada di A atau ada di B. Jadi pakainya atau. Nah, seperti itu membedakannya. Kemudian ada sifat lagi yaitu asosiatif. A iris B iris C. Ini sama aja. A iris B dikurung dulu, baru diiris C. Begitu juga dengan A gabung B gabung C. Ini kan B gabung C dulu, baru digabung A. Kalau ini A gabung B, kemudian baru digabung C. Kemudian ada sifat yang, ini yang sifat yang saya anggap paling penting. Nanti soalnya kita mengubah dari yang kanan ini ke yang kiri. Jadi kalau saya mau mengubah kayak gini, ini kan A-nya ada 2 kali kan. Berarti nanti A-nya ada di luar, kemudian tanda yang di dalam ini, berarti irisnya jadi penghubung. Kemudian sisanya tinggal B gabung C gitu. Kemudian untuk A gabung B iris C berarti yang sama kan A-nya juga ini. Jadi A-nya di luar, terus tanda yang di dalam ini sama, berarti gabung, kemudian B iris C. B iris C kayak gitu. Nah, nanti kalau ini tandanya sini iris, berarti kan sini sama sini beda. Kalau beda tidak bisa diubah ya. Yang ini juga harus sama tandanya. Kalau beda, biar tetap aja. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh nomor 1, daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, teknik untuk menyelesaikan tipe soal seperti ini adalah kita analisis pilihan ganda dengan cara fokus ke yang sendiri dulu atau fokus ke yang jomblo dulu. Nah, yang jomblo di sini berarti yang ini, yang A ini, min C sama A ini. Nah, caranya gimana? Nah, ini perhatikan ya. Ini mungkin kata-katanya nanti akan sedikit membingungkan, tapi kalau kalian paham nanti akan jadi mudah. Jadi yang pertama, kita amati yang jomblo yang ini, yang A iris. Nah, kita lihatnya A iris dulu ya. Kalau A iris, pasti hasilnya di sekitar A. Tapi belum tentu semua anggota A ikut. Jadi yang A iris itu berarti ya, saya ulangi lagi, di sekitar A, tapi yang A belum tentu ikut semua. Jadi kalau yang di luar A, nah ini kan ada yang di luar A, berarti kalau A iris, ini jadi salah. Kemudian kalau yang A gabung, kalau A gabung berarti semua yang ada di A ini harus ikut. Nah, nyatanya ini ada anggota A yang tidak ikut. Berarti untuk yang B salah. Kemudian untuk min C, kalau min C itu kan berarti C-nya tidak ikut karena ini jadi pengurang.
Nah, ini min C-nya oke, masih oke ya. Ini min C juga masih oke. Kalau yang amin, berarti kalau yang amin, anggota arsirannya ada di A, tapi ada yang berkurang nantinya. Nah, tapi ternyata ada yang di luar A. Berarti yang E ini jelas salah. Nah, berarti jawaban kita tinggal dua ini. Kalau C sama D kita coba amati ya. A gabung B. Kalau A gabung B kan yang ini sama ini ya. Kemudian di min C. Nah, pas ya. Jawabannya yang ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang D gimana? Kalau yang D itu adalah A iris B. Kalau A iris B itu kan yang sini. Nah, ini dikurangi yang C. Berarti jawabannya cuma yang sini. Nah, gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Ini kalau yang nomor satu belum paham, tolong diulangi dulu. Soalnya nanti berkaitan dengan ke contoh-contoh berikutnya. Jadi pahami dulu nomor satu, baru lanjut ke contoh berikutnya. Sebelum lanjut, saya informasikan kepada teman-teman yang punya Telegram, silakan bisa bergabung dengan grup belajar TPS kuantitatif UTBK 2020, biar bisa sharing ke teman-teman. Contoh nomor 2, daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Nah, pertanyaannya Mas, kalau ndak ada yang jomblo gimana nih? Ini kan berdua-berdua semua nih. Nah, caranya berarti kita harus mengubah berdasarkan sifat yang sudah saya bahas tadi di awal. Jadi yang A ini coba saya ubah dulu. A yang akan muncul dua kali. Nah, berarti ini bisa kita ubah A-nya di luar. Kemudian ini tandanya iris. Berarti iris dalam kurung B gabung C. B gabung C. Kemudian kalau yang ini A gabung B, iris A, iris C. Kalau iris-iris ini kurungnya bisa dihilangkan ya. Jadi kalau A gabung B, iris A, iris C gitu. Kemudian kalau yang ini yang sama apa nih? A-nya kan, berarti A-nya keluarkan. Terus yang tanda keduanya ini sama, berarti gabung. B iris C. B iris C. Kemudian untuk yang ini yang sama apa nih? C-nya kan, berarti C, keluarkan. Tanda yang sama ini dalamnya adalah gabung. Kemudian A iris B. A iris B. Nah, kalau untuk yang E, ini kan B min A, C min A. Min A, min A. Berarti yang A itu kan jelas tidak ikut karena dia sebagai pengurang. Nah, ternyata di sini ada A yang ikut, berarti yang E jelas salah gitu. Oke, sekarang kita analisis yang ini dulu, guys. Kita ke atas naik. Yang C itu kalau digabung. C gabung berarti semua C harus ikut. Nah, ini nyatanya ada C yang tidak ikut. Berarti yang D ini salah ya. Nah, ini salah. Kalau A gabung berarti semua yang ada di A harus ikut. Nah, nyatanya ada A yang tidak ikut. Berarti ini salah. Kemudian kalau ini A gabung B, iris A. A gabung B di iris A. Nah, dia akan kembali ke A. Berarti kita coret aja yang ini. Dia hasilnya kembali ke A. Karena kan A gabung B diiris lagi dengan A. Berarti ya kembali ke A. Tinggal A iris C. Nah, A iris C kan benar yang ini kan gambarnya. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, Mas, kalau yang A gimana? Kalau yang A itu kan A iris B gabung C. Kalau A iris daerahnya di sekitaran A, B gabung C. Kalau B gabung C kan ini semua. Ini, sama ini. Kalau diiris A, berarti yang ikut ini. Nah, sama ini. Nyatanya ini kan tidak ikut. Berarti yang A salah. Oke, jawabannya berarti yang B. Gitu. Contoh nomor 3, daerah arsiran menyatakan hubungan. Oke, jadi ingat ya, fokus ke yang jomblo dulu. Kalau di sini ada yang jomblo, ada yang tidak. Nah, kalau saya coba fokus ke yang ini dulu ya, jomblo dulu. Berarti yang B. Iris B berarti hasilnya di sekitaran B, tapi tidak semua anggota B ikut. Oke, ini masih di sekitaran B, berarti ini masih benar ya kemungkinan. Kalau yang C, gabung B. Kalau gabung B berarti semua yang ada di B harus ikut. Nah, nyatanya ini ada yang tidak ikut. Berarti yang C salah.
Kemudian ini tak lewati dulu, yang jomblo dulu kan ini A iris. Berarti kalau A iris hasilnya pasti di sekitaran A. Nah, tapi beberapa A saja yang ikut. Ternyata ini ada yang di luar A kan. Berarti yang E jelas salah. Nah, kemudian untuk yang A sama D ini coba kita ubah berdasarkan sifat. Kalau ini yang sama adalah B-nya. Oh, ternyata sini kan beda ya. Antara ini iris, ini gabung. Nah, berarti kalau gabung ketemu gabung, ini kurungnya bisa dihilangkan. Kalau gabung B, berarti semua anggota B harus ikut. Nah, nyatanya ini ada anggota B yang tidak ikut. Berarti ini jelas salah. Gitu. Kemudian tinggal ini A sama B. Kalau yang A bisa diubah enggak nih berdasarkan sifat? Oke, tandanya sama ya ini. Berarti bisa kita ubah yang A yang sama. Berarti A-nya kita keluarkan. Terus ini tandanya iris dalam kurung B gabung C gitu. B gabung C. Nah, kalau A iris berarti kan hasilnya pasti di sekitaran A. Tidak mungkin di luar A. Nah, nyatanya ini ada yang di luar A. Berarti yang A ini jelas salah. Berarti jawabannya mana? Ya yang tersisa ya, yang B. Oke, coba kita buktikan. Kalau ini A gabung C, A gabung C kan ini semua. Kemudian diiris sama B. Nah, kan pas yang ini. Ini. Jadi tadinya ini sebagai A gabung C, kemudian diiris B. B itu kan ini, ini. Nah, berarti yang diarsir kan yang tertandai dua ini. Titik dan silang ya. Berarti ini. Benar gitu. Oke, itu untuk istilah jomblo ini mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Ini untuk mempermudah saja. Saya harap kalian tidak terbawa perasaan gitu. Soal nomor 4, ini yang diarsir yang saya tandai orange ini ya. Yang ini tidak ikut. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Oke, ingat ya. Fokus ke yang jomblo dulu. Berarti yang ini ya. Kalau ini tidak ada, ini. Iris C berarti hasilnya di sekitaran C. Nah, ini ada yang di luar C, berarti yang ini jelas salah. Iris B, kalau iris B berarti hasilnya di sekitaran B. Nah, ini ternyata hasilnya di sekitaran B semua ya. Berarti ini masih aman, simpen dulu. Kalau yang E ini kan ada min C ya, berarti yang di C ini tidak ikut kan. Karena sini iris, kalau gabung barangkali bisa kalau C masih ikut. Tapi ternyata di sini B min C, berarti C-nya tidak ada yang ikut karena diiris kan. Berarti yang E ini jelas salah. Kemudian yang A sama B kita coba ubah pakai sifat. Nah, ini iris semua. Berarti ini bisa kita tulis jadi A iris B iris C. Nah, tadi di awal saya sudah sempat menyinggung A iris B iris C itu hasilnya kan yang ini, tengah-tengah sini. Berarti yang ini jelas bukan. Kemudian untuk A gabung B iris B gabung C, ini tandanya sama. Yang sama adalah B-nya, berarti B-nya kita keluarkan. Kemudian gabung dalam kurung A iris C. A iris C. B gabung. Kalau B gabung berarti semua anggota B pasti ikut. Nah, ini ternyata ada yang tidak ikut. Yang bagian atas sama bawah nih ya. Berarti yang B salah. Nah, salah. Berarti jawabannya yang D. Oke, coba kita cek A gabung C. Berarti kalau A gabung C ini kan yang A ini semua ikut, C ini semua ikut gitu. Kemudian diiris B. Nah, diiris B berarti kan benar yang ini sama ini. Kalau ini kan tidak termasuk karena dia bukan termasuk bagian dari A gabung C gitu. Nah, setelah ini silakan kalian coba untuk mengerjakan tipe soal diagram Venn seperti ini. Harapannya nanti jadi lebih mudah. Oke, gitu dulu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Pembahasan yang lain bisa kalian cek di playlist. Jangan lupa share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Kalau ada soal yang mau ditanyakan, silakan kalian tulis aja di kolom komentar atau bisa kirim ke Facebook. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.